Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjut tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari. Amin. Buat Bapak Ibu yang minat PDF-nya ya, bisa gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video ya. Kita lanjut ke part 3 terkait dengan soal ujian terhot ya, tryout secara gratis untuk kompetensi manajerial ya. Di sini berlaku untuk semua formasi CPNS, ASN dan P3K ya. Kita lanjut ke nomor 31. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Elwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Elwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Elwan adalah ya, kita harus cermati untuk soal materi seperti ini ya. A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberi tahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan ya. Jadi mohon diralat ya, di sini ada nama Iwan ya sebenarnya, atau di sini terserah kita ganti Budi atau Andi ya. Baik, untuk jawaban yang tepat ya, tapi di sini perlu pemikiran dan perlu kecermatan ya. Dan jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah ya yang C ya. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang ya. Lanjut nomor 32. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi. Yang tepat adalah yang A ya. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Ini yang paling tepat ya. Integritas ya, mempunyai integritas. Nomor 33. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit ya, yang saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas kemampuan saya. E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil saya akan mencoba lagi. Yang tepat adalah yang E ya. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil saya akan mencoba lagi. Nomor 34. Ketika menghadapi kegagalan, maka saya A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih baik dan lebih buruk dari orang lain. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Ketika menghadapi kegagalan, saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya atau kekurangan saya. Nomor 35. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan saya. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah yang A. Tugas yang sulit dan menantang ya.
36. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban atau bannya bocor ya. Untuk menambalkan butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? Ya, perlu kejelian untuk soal ini ya. A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Ya, coba mohon diperhatikan untuk soalnya ya dan jawaban masing-masing ya. Yang tepat yang C ya. Jadi saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Nomor 37. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C. Berusaha tersebatas kemampuan yang saya miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang untuk mencapai penyelesaian tugas. E. Bekerja seperti biasa karena rezeki ada yang mengatur. Yang tepat yang P ya, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Nomor 38. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Yang tepat yang E ya. Mengingatkan akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Nomor 39. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual, berorientasi pada kepentingan diri sendiri. D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. E. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Jawabannya adalah yang D ya. Kita harus ringan tangan ya dan siap untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Nomor 40. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntunan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sebagai seorang abdi negara, saya akan yang A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku ya. Lanjut nomor 41. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Yang tepat yang B ya. Mencoba membantu pelanggan untuk menyelesaikan persoalan ya. Nomor 42. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan dan karena menerima masyarakat yang datang ya
Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya. Yang A, menuju loket dan melayani masyarakat. B, melayani di loket dan sambil juga mengerjakan tugas sendiri. C, mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D, mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. E, membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Yang A, menuju loket dan melayani masyarakat ya. Jadi teman Anda itu pingsan ya, kelelahan, dan ternyata di ruang loket itu masih banyak masyarakat yang ngantri, yang datang ya. Nah, sedangkan pekerjaan Anda itu ringan dan atasan saya itu melihat Anda itu berpotensi bisa ya, menilai Anda itu bisa untuk melayaninya. Nah, tentunya ya, yang sebaiknya Anda lakukan itu langsung menuju loket dan melayani masyarakat. Nomor 43. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A, mengapa karir saya harus dipersulit? B, apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C, mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya? D, apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? E, bagaimana saya bisa memaui bidang kerja saya yang baru secara cepat? Ya. Jadi di sini sudah kelihatan tuh jawabannya ya. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Bagaimana saya bisa memaui bidang kerja saya yang baru secara cepat. Nomor 44, jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus ya, dengan kendaraan mobil ya. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, saya tetap menunggu, siapa tahu seseorang akan memberikan saya tumpangan. B, saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. C, saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D, lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. E, saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Yang tepat adalah yang E ya, saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Lanjut nomor 45. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A, ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B, ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C, tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D, mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. E, melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Jawabannya tepat adalah yang B, ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah ya. Baik, terima kasih ya. Nanti next video kita lanjut ke nomor berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, comment, dan share. Sebelum dan berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.